Halo teman-teman, perkenalkan saya Ayu Aprilia, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai kursor dan bagaimana cara menggunakannya di dalam database. Oke, sebelum saya masuk ke video tutorialnya, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu kursor. Oke, kursor merupakan sebuah fitur yang terdapat di dalam stored procedure yang mampu melakukan iterasi sepanjang row data pada suatu tabel. Dan dalam artian lain, kursor merupakan suatu variabel yang dapat digunakan untuk menampung query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Berikutnya merupakan tahapan-tahapan secara eksplisit bagaimana menggunakan kursor. Yang pertama merupakan tahapan declare, digunakan untuk mendeklarasikan kursor. Nah, deklarasi kursor ini dilakukan setelah kita mendeklarasikan variabel-variabel lainnya. Tahapan kedua merupakan tahapan open, digunakan untuk membuka kursor sebelum digunakan agar hasil query dapat disimpan di dalam memori. Tahapan ketiga merupakan tahapan fetch, seperti namanya, fetch itu merupakan menangkap atau menampung data dari kursor pada tabel temporary, pada variabel temporary atau variabel penampung yang ada setelah klausa info. Nanti kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Dan yang terakhir merupakan tahapan close. Tahapan close ini seperti namanya digunakan untuk menutup kursor setelah digunakan agar hasil query dapat terhapus dari memori. Oke, sekarang kita langsung saja ke tutorial penggunaan kursor di dalam database. Sebelum kita harus menghidupkan atau menjalankan MySQL di dalam SAM. Oke, sudah berjalan ya. Kita buka command prompt-nya sekarang dan kita akan mengkonekkan ke server MariaDB atau MySQL-nya. Sama seperti video sebelumnya, cara yang saya gunakan adalah di SAM MySQL/bin. Bisa typo MySQL/bin. Oke, MySQL. Oke, sudah terhubung dia. Sekarang kita lihat database apa saja sih yang terdapat di dalam SQL saya. Show databases. Ups, ada typo. Mohon maaf. Show databases. Nah, ini dia. Seperti video sebelumnya, di sini saya akan menggunakan DB toko buku. Kita use DB toko buku. Oke, susah ya. Oke. Sekarang kita lihat tabel-tabel apa saja sih yang terdapat di dalam DB buku. Nah, ini dia ada 3 buah tabel, DB buku, DB penjualan, dan DB log aktivitas. Kita lihat apa saja sih data-data yang terdapat di dalam DB buku. Ini dia, ada 11 buah buku dengan stoknya masing-masing. Kita lihat sekarang di DB penjualan, select from DB penjualan. Nah, ini dia data-data penjualan buku yang terdapat di dalam DB penjualan. Oke, kursor di sini saya buat untuk membuat sebuah laporan dari rekapan hasil penjualan masing-masing buku yang ada di dalam database ini, di mana nantinya total pendapatan dan sisa stok dari masing-masing buku tersebut akan disimpan di dalam tabel DB Recap penjualan. Baiklah, sekarang saya buat dulu tabelnya. Create table DB Recap penjualan. Saya menggunakan ID buku sebagai primary key-nya di sini. Datanya integer, primary key. Kemudian ada judul bukunya. Saya pakai tipe data varchar dengan panjang status. Kemudian ada sisa stok. Sisa stok dengan tipe data integer. Dan terakhir adalah total pendapatan. Oke, kita lihat struktur tabelnya. Rekap penjualan. Ini dia. Oke, sebelum kita membuat kursor, saya ingin memasukkan beberapa data lagi ke dalam DB penjualan, di mana nanti setiap ada buku yang terjual serta jumlah terjualnya itu akan secara otomatis di sini akan berkurang stok-stok dari buku dalam DB buku.
Untuk itu saya akan menggunakan trigger. Saya akan buat trigger baru lagi. Nah, trigger tersebut akan memanggil stored procedure bernama SP update stock yang sebelumnya sudah ada di dalam database ini. Kita lihat dulu stored prosedurnya dengan syntax show create procedure SP update stock. Nah, ini dia. Nantinya stored procedure ini akan saya panggil di dalam trigger. Kita buat dulu triggernya. Delimiter create trigger dengan nama tr update stock. Ini kurang G dia. Kurang G. Terus create trigger tr update stock. Kita pakai after insert TB penjualan. Artinya trigger ini akan berjalan setelah ada kegiatan insert pada tabel TB penjualan. For each row kita bisa bikin, kita call dia SP update stock, new ID buku, dan new dot jumlah apa nih? Jumlah buku. Oke, kita bisa add. Oke, dia berhasil. Kita ubah delimiter dulu. Kita sekarang coba masukkan atau insertkan beberapa data ke dalam TB penjualan. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana struktur TB penjualan. Nah, ini dia. Sekarang saya akan masukkan data-data transaksi. Kita mulai dari ID 18. Insert into TB penjualan. Values ID 18. Oke, 18 benar. ID buku yang saya pakai, saya ingin menggunakan buku Larasati dengan ID 4. Jumlah bukunya 1. Harga bukunya Larasati, harga bukunya 85.000. 85.000. Oke. Tanggal transaksinya adalah 2023 10 deh. Oke. Kita masukkan lagi ID-nya adalah 19. Di sini saya akan masukkan buku dengan ID 7 deh. Malioboro at Night, harganya 89.000. Nah, 7 ya. Kita lihat, oke benar 7. Jumlah bukunya terjual 2, totalnya 89.000 dikali 2 adalah 178.000. Oke, sudah kita lihat sekarang. Sukses, kita lihat apakah datanya benar-benar masuk ke dalam TB penjualan. Kita select from TB penjualan. Oke, sudah masuk dia. Data-data yang tadi saya inputkan. Sekarang saya lihat apakah stok dalam TB buku sudah berkurang. Ini dia. Tadi saya memasukkan data dengan ID buku 4 Larasati dan ID buku 7 Malioboro at Night. Sebelumnya, buku dengan ID 4 itu stoknya adalah 5 dan buku dengan ID 7 itu stoknya adalah 10. Tadi saya inputkan ke dalam tabel TB penjualan, buku dengan ID 4 itu terjual sebanyak 1 buah. Kita lihat di sini. Yang awalnya 5 sekarang berubah jadi 4. Untuk buku dengan ID 7 saya jual sebanyak 2 buah, yang awalnya 10 buah, sekarang dia berubah menjadi 8 buah. Berarti triggernya sukses dijalankan. Setelah itu, kemudian kita masuk ke proses pembuatan kursor. Sebelum kita masuk ke pembuatan kursor, ini membuat satu stored procedure dulu yang bernama SP hitung total yang digunakan untuk mengakumulasikan total pendapatan dari penjualan masing-masing buku yang ada di dalam
tabel TB penjualan. Nih, bisa kalian lihat, teman-teman lihat di sini kan ID buku 1 itu terjual sebanyak berulang-ulang kali. Nah, nanti total pendapatan pada setiap transaksi tersebut akan dijumlahkan dengan menggunakan stored procedure. Saya buat dulu stored procedure-nya. Delimiter, create procedure dengan nama SP, hitung subtotal. Di sini parameter ininya saya buat ID buku SP, nanti pada tanya itu adalah in dan parameter outnya itu saya buat subtotal pick in. Kita apakah ada typo? Create prosedur SP hitung total, ID buku SP in, outnya itu total. Oke, benar. Kita bisa bikin, kita set subtotal sama dengan select sum total harga from TB penjualan where ID buku sama dengan ID buku SP. Kita lihat subtotal sama dengan select sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan total harga yang dikondisikan menggunakan where ID buku sama dengan ID buku SP ini. Penjualan where ID buku, oke benar. Oke, tidak ada error. Kita buat delimiternya. Kita call, coba kita call dulu SP hitung subtotal. Saya ingin melihat subtotal buku dengan ID 1, 2 deh. 2. Kita panggil variabel total subtotal. Oke, sukses. Kita select add subtotal. Nah, totalnya adalah 300.000. Berarti total pendapatan yang diterima oleh toko buku atas hasil penjualan buku dengan ID 2, yaitu buku dengan judul aku ini, sebesar 300.000. Kita cek apakah benar. Oke, di sini penjualan pertama itu mendapatkan 100.000. Penjualan kedua mendapatkan 200.000. Tidak ada lagi penjualan dengan buku dengan ID 2, maka 100.000 ditambah dengan 200.000 sama dengan 300.000. Itu artinya sudah benar. Sekarang baru kita akan masuk ke pembuatan pembuatan kursornya, mohon maaf. Kita buat kursornya sekarang. Ingat teman-teman, ada 4 tahapan. Tahapan declare, tahapan open, tahapan fetch, dan tahapan close. Kita buat kursornya dulu, delimiter. Create procedure. Kenapa create procedure? Karena kursor itu merupakan bagian dari stored procedure, merupakan fitur dari stored procedure, teman-teman. Create procedure saya pakai SP rekap penjualan. Oke, kita lihat. Oke, kita sekarang bisa bikin. Kita declare dulu. Declare saya pakai di sini declare ID buku SP, ID buku SP, saya pakai integer, declare judul SP varchar dengan 100, kemudian saya declare stock SP, variabelnya adalah in, kemudian saya declare is done, integer defaultnya itu adalah 0. Nah, is done ini akan saya gunakan pada proses looping atau perulangan pada kursor. Oke, setelah saya maksudnya deklarasikan is done, saya sekarang baru mendeklarasikan kursor yang akan saya gunakan. Declare, saya pakai kursor dengan nama kursor rekap, misalnya kursor rekap, kursor for select ID judul stock from TB buku order by ID. Nah, ini artinya kursor itu akan digunakan untuk menselect atau menampilkan ID, judul,
dan stock from TB buku. Ini dia akan saya akan mengambil data dari sini, ID, judul, dan stok dari TB buku yang akan saya urutkan berdasarkan ID-nya dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, next setelah saya deklarasikan kursornya, saya deklarasikan continue handler. Declare continue handler for SQL state set is done sama dengan 1. Nah, apa sih artinya? Nah, continue handler itu digunakan untuk menangani suatu kondisi agar perulangan tersebut tidak akan mengambil data lagi, atau dalam artian lainnya, setelah kita menyentuh end of file dalam perulangan atau menyentuh data 2000, maka is done ini akan bernilai true, artinya tidak akan ada data lagi yang akan diambil gitu maksudnya. Oke, setelah kita declare continue handlernya, kita buat truncate TB recap penjualan. Nah, kenapa kita truncate? Nah, setiap kursor itu dipanggil, maka TB rekap penjualan itu akan dikosongkan. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya penumpukan data pada tabel. Setelah kita truncate, sekarang kita open kursornya. Open kursor rekap. Setelah kita open kursornya, kita buat perulangannya sekarang. While not is done, atau artian lain, ketika is done itu bernilai false, maka kita akan do. Kita masuk ke tahap selanjutnya adalah fetch. Fetch kursor rekap into ID buku SP, judul SP, dan stok SP. Kita lihat fetch kursor rekap into ID buku SP, judul buku SP, stok SP. Nah, ini artinya kita akan menangkap data untuk kemudian disimpan ke dalam variabel penampung yang sudah dideklarasikan sebelumnya, itu ID buku SP, judul buku SP, dan stok SP. Setelah kita fetch, kita call dulu start prosedur sudah kita buat, yaitu call SP hitung subtotal ID buku SP dan variabel subtotal. Apakah ada typo? Call SP hitung subtotal ID buku SP kemudian subtotal. Oke, di sini kita buat suatu kondisi. Nah, di mana ketika buku dengan ID sekian itu tidak terjual atau tidak laku misalnya, nah kolom total pendapatan pada tabel TB rekap penjualan itu akan saya isi dengan nilai 0. Kita buat kondisinya, if subtotal is null atau bernilai 0, then set at subtotal sama dengan 0. Oke, kita end if, kemudian kita buat kondisi lagi, if not is done, then kita sekarang baru masukkan data-data pada variabel penampung ini ke dalam tabel TB rekap penjualan. Insert into TB rekap penjualan, values-nya itu ID buku SP, kemudian judul SP, stok SP, kemudian subtotal. Nah, kita lihat apakah ada yang typo. Insert into TB rekap penjualan values, ID buku SP, judul buku SP, stok SP, dan subtotal. Oke, benar. Oke, karena sekarang saya sudah selesai membuat kursornya, saya end if, kita end kondisinya, kita end while, kita hentikan perulangannya, kemudian kita close kursornya, kursor rekap, kemudian kita end. Oke, berhasil dijalankan, tidak ada error. Sekarang kita ubah delimiter. Oke, sekarang kita lihat tabel rekap penjualan.
Recap penjualan. Select from table recap penjualan. Ups, ada yang salah ini. Kita call dulu deh. Kita call SP recap penjualan. Ups, ada yang error ini. Oh iya, ini harusnya underscore teman-teman. Maaf. Call SP recap penjualan. Oke, saya lupa call. Setelah kita selesai buat kursor, kita ubah di elementernya, kita harus call dulu dia untuk menjalankan kursornya. Sekarang baru saya select from table recap. Nah, ini dia caranya. Oke, ini ID bukunya terurut dari nomor 1 hingga 11. Judul bukunya, sisa stok bukunya, dan total pendapatan dari penjualan masing-masing buku. Coba cek. Select from table buku. Nah, kita cocokkan. Oke, sudah benar semuanya. ID bukunya sudah benar, judul bukunya sudah benar. Sisa stoknya juga sudah benar teman-teman, dan total pendapatannya tentunya sudah benar karena saya tadi menggunakan store prosedur untuk menjumlahkan pendapatan dari masing-masing buku. Oke, kalau kita mau cek nih, misalnya saya mau cek buku dengan ID 7, judulnya Malioboro at Night. Ini kayaknya buku yang paling laris di sini ya. Kita cek di tabel penjualan. Kita select from table penjualan. Nah, coba kita jumlahkan sekarang. Pertama, buku ID 7 terjual sebanyak 2 buah dengan total pendapatan 178.000. Yang kedua itu ini terjual juga sebanyak. Oh, saya salah menginputkan teman-teman. Harusnya di sini 108.000. Oke, itu adalah human error. Maafkan, makanya saya kira buku dengan ID 7 itu paling laris gitu. Oke, itu human error, maafkan saya. Nah, segitu saja penggunaan kursor pada database DB toko buku saya ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam hal mengimplementasikan kursor di dalam database. Oke, saya tutup dengan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.